Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Karena itu Ia terus memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup ini. Napas yang kita hirup adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Kita sehat dan kuat sampai saat ini. Itu juga sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Kita diberikan kesempatan untuk bekerja dan melayani. Itu juga sebuah anugerah. Kita punya keluarga yang mengasihi kita, keluarga yang menyayangi kita. Itu juga anugerah. Dan semua itu adalah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tanpa kita sadari, seringkali kita lebih fokus pada kekurangan-kekurangan kita. Seringkali kita lebih fokus pada kesulitan-kesulitan kita. Kita lebih fokus pada masalah kita. Kita lebih fokus pada pergumulan-pergumulan kita. Membuat kita lupa untuk mensyukuri anugerah yang telah kita terima dari Tuhan. Padahal setiap hari yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan baru untuk terus bertumbuh di dalam iman. Dan sebuah kesempatan baru untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, serta memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipanggil bukan saja untuk menikmati hidup, tetapi juga untuk mengelola dan mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, kita akan lebih mudah hidup dalam kasih, mudah berbagi, melayani dengan tulus, dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, bagian firman Tuhan ini mengantarkan kita sebagai orang-orang yang percaya supaya dapat mengerti dan memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan dalam bentuk 1/10 atau perpuluhan, ataupun juga pemberian syukur-syukur yang lainnya. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah salah satu bentuk ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Persembahan yang kita berikan bukan sekedar memberikan sebagian harta yang kita miliki, tetapi lebih daripada itu, kita menyerahkan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Sebab apa yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Ketika kita memberi, kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Ayat yang ke-30 bagian firman Tuhan di sana dikatakan bahwa segala persepuluhan dari hasil tanah, baik dari benih tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan dan kudus baginya. Artinya bahwa umat Israel diminta untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang mereka terima sebagai tanda syukur, dan juga sebagai sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Umat harus memahami bahwa semua berkat dari hasil tanah, hasil panen yang mereka miliki itu semata-mata bukan karena usaha mereka, tetapi karena berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dengan memberikan persepuluhan, umat menunjukkan rasa terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan, sekaligus menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Karena itu pemberian persepuluhan hendaknya tidak dipandang sebagai milik pribadi, melainkan sebagai bagian yang dipersembahkan untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan.
Selanjutnya di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34 ditegaskan bahwa ketetapan itu berasal dari Tuhan, dan karena itu kita harus hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan itu. Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 34 ini mengajak kita untuk hidup sebagai pengelola yang baik, pengelola yang setia atas berkat Tuhan. Ketika kita bersyukur, ketika kita memberi dengan tulus, ketika kita menjadi orang-orang yang taat, kita hidup sebagai sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya persembahan yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat dan mengenal setiap hati yang mau memberi dalam ketulusan dengan sukacita. Persembahan persepuluhan ataupun persembahan yang lain jangan dianggap sebagai beban, melainkan kesempatan untuk menyatakan kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumahku dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap berkat dan mencurahkannya bagimu? Tuhan bilang, uji aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita baik dan teramat baik. Perpuluhan yang kita berikan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang hati yang mau memberi. Dan karena itu sebagai umat kepunyaan Tuhan yang terus merasakan berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup, kalau ketong dapat berkat, jangan ketong lupa Tuhan. Kalau ketong dapat berkat, jangan ketong lupa untuk bersyukur. Hidup ini punya Tuhan, kita ini punya Tuhan, berkat-berkat itu punya Tuhan. Jangan sampai ketong lupa apa yang harus ketong berikan untuk Tuhan. Kalau ketong hitung-hitung Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak berkat yang Tuhan beri untuk ketorang. Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Berkat yang kita terima setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, sudahkah kita memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat itu? Kita harus mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ketong selalu buat perhitungan dengan Tuhan. Kadang 1/10 katong lupa kasih, padahal berkatnya begitu banyak Dia sediakan untuk kita. Kadang ketong lupa Tuhan punya bagian. Kadang ketong lupa bahwa segala sesuatu yang ketong terima itu semuanya bersumber dari Tuhan. Dan apa yang ketong berikan untuk Tuhan sangat berguna dan bermanfaat untuk menopang pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini, pelayanannya, pemberitaan Injilnya, bahkan berguna bagi sesama yang membutuhkan. Semua yang ketong berikan itu sangat berarti dan itu diberkati untuk memberkati kehidupan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lewat bagian firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari ketong tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama dalam hidup. Jangan ketong lupa untuk memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kasih saja, beri saja. Nanti Tuhan dengan cara Tuhan sendiri akan melimpahkannya untuk ketorang. Melalui ketong punya usaha, melalui ketong punya pekerjaan, bahkan banyak hal yang ketong lakukan dalam hidup ini. Tuhan yang punya berkat memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Amin.